kan. Nah, setelah masa UTS, teman-teman kemarin sudah ujian tengah semester, ini pertemuan pertama kali ya. Pada siang hari ini tema kita akan bahas tentang riset ya. Teman-teman udah tahu kan riset itu pada tahapan PLC, product life cycle itu pada tahap berapa ya? Riset atau R&D lah, research and development tuh. Pada cycle atau lingkaran dalam PLC product life cycle di posisi apa? Posisi yang mana dalam perusahaan? Posisi awal, Pak. Pertama ya. Jadi teman-teman kalau mau jualan produk, teman-teman ya pertama dulu di riset kan. Di riset apa? Need and want-nya customer. Terus di riset juga dalam internalnya, di riset juga teknologi yang ada di dalamnya itu development nanti kan. Lebih ke internal lah, risetnya penting ya. Produk Anda tidak akan terima market saat Anda tidak meriset apa sih yang dibutuhkan masyarakat ini, apa problematika masalah di masyarakat atau fenomena yang saat ini adalah. Riset ini menunjukkan betapa perusahaan sekarang pintar-pintar gitu kan, dan semua loh Pak sekarang riset semua. Nah terus kalau riset semua perusahaan melakukan yang sama, apakah nanti apa tidak pertempurannya itu kan sama-sama saja Pak ya. Perusahaan kan punya sistem, ada riset sendiri, ada pihak ketiga tripartit ya, notabene pakai apa namanya, kalau di Pilpres ada LSI gitu kan, ada juga apa beberapa lembaga survei yang memang untuk memang dia independen, yang memang untuk yang Pilpres mau juga riset tentang produk itu ada, dan itu konsultan ya biasanya mah, ada konsultan, ada lembaga riset juga. Jadi perusahaan itu nggak berdiri sendiri gitu. Kebayang nggak kalau misalnya UMKM udah pendidikannya biasa, punya modal pengalaman saja, nggak punya konsultan lah. Kalau mau maju ya kita harus punya konsultan gitu kan, karena konsultan ini nanti akan membentuk kita menjadi apa perusahaan yang memang akan besar gitu. Ada tahap-tahapannya gitu mas. Nah kalau kita berdasarkan pengalaman kita mungkin ya usaha tetap jalan, tapi kadang nggak tahu apa tuh riset market gitu kan, atau riset produk juga nggak tahu gitu kan. Nah untuk itu teman-teman sudah tahu kan riset ya. Berarti apa riset itu meneliti ya, meneliti apa yang akan produk kita agar bisa diterima market. Dan biasanya riset tersebut tuh mencari apa sih permasalahan ya. Kalau misalnya COVID, masalahnya adalah vaksin kan, untuk imunitas tubuh kita agar kita juga tidak terpapar COVID pun tidak mempan karena udah ada vaksinasi. Atau masker ya. Nah, kebetulan masker kenapa yang masker juga ada risetnya juga kan. Kenapa lapis 2, lapis 1, kenapa nggak pakai kain biasa, itu kan juga. Nah, kalau sekarang juga ada teknologi digitalisasi handphone ya, smartphone itu sekarang, dulu handphone ya 2G, 3G, 4G, LTE ya. Terus sekarang udah 5G, bahkan ada juga di luar negeri udah 5G kan. Nah setelah 5G itu biasanya kalau di Indonesia 5G, terus sudah 6G, loro, telu, papat, limo gitu kan. Kalau orang Jawa pasti nyambung seperti itu. Yuk. Ayo guys, kita masuk ke materi kita berikutnya. Kita akan masuk ke materi. Izin share screen dulu sebentar ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini lagi ada teteh-teteh nih nunjukin hasil riset ya gitu kan, handphone itu kan. Nah, itu suatu apa namanya bentuk sistem informasi ya, lihat informasi terus kita akan bicara tentang riset pemasaran ya. Nih. Ya, pentingnya informasi pemahaman pasar dan konsumen ya. Ini penting banget teman-teman karena ada dua hal dalam riset itu. Pertama adalah pemahaman pemenuhan tentang pasar dan kebutuhan. Jadi pemenuhan tentang pasar itu market ya, seperti apa keadaannya, permasalahan apa, problematika apa di sana, atau ada kendala apa, trouble ada di sana, terus kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi want and need ya, need and want-nya konsumen penting banget ya. Ini dimulai riset itu seperti dari apa? Pasar. Kalau sekarang need and want-nya pasar kan digitalisasi, masyarakat belum tahu, tapi kita harus tahu juga untuk apa COD, PKT online gitu kan. Terus orang duduk di rumah makan udah pakai GrabFood ya kan, ada GoFood itu kan. Jadi just tip itu kan. Jadi
ada juga memang beberapa yang apa orang-orang yang di online itu dia nggak perlu ngirim ke CNI tapi mereka sudah diambil gitu kan. Nah, itu penting juga kan. Jadi mereka nggak repot-repot, mereka packaging main online yang pengiriman ekspedisi ke rumahnya atau ke perusahaan yang akan mengirim barang-barang ke konsumen kan. Yang kedua, oleh karena itu perusahaan membutuhkan informasi yang dapat dipercaya, valid ya, akurat, valid dan apa up to date lah ya, untuk menghasilkan nilai dan kepuasan bagi pelanggan. Nah, nilai ini adalah uh, yang ujung-ujungnya adalah satisfaction ya, atau kepuasan bagi pelanggan lah. Kalau misalkan informasinya itu memang tidak akurat, tidak tepat, itu kan jadi bias kan. Kalau bias berarti mah kasih tahu teman-teman. Gini, paling gampang analogikan saja. Teman-teman saat ada di rumah lain misalnya gitu, ada rumah itu bocor terus kan. Bocor itu setiap pagi itu ada tipikal orang yang memang kalau udah bocor ya udah dipel aja saben pagi gitu mah. Ya, temboknya juga dipel gitu, dibersihin gitu. Bocor sih nggak gede kecil gitu kan. Tapi dia nggak pernah mikirin ini sebab musababnya apa kan. Nah, kalau orang yang mau cari cari tahu apa sih problem daripada bocor ini, cari tahu ini gentengnya, apa gentengnya kena rusak atau memang sudah ambruk atau kena kucing, kan harus dinaikin, harus dikasih tahu. Atau mungkin talangnya meluber itu kan, atau kena topan itu kan. Lah kalau orangnya tidak mau cari tahu masa itu kan nggak tahu sih gimana sih cari informasinya ya. Oh ternyata oh gentengnya kemarin kena angin atau badai terus ternyata itu aja bukan rumahnya ambruk gitu kan. Lah hal-hal seperti inilah kita harus mencari tahu apa sih dari pokok dari permasalahan yang ada itu dan kita cari solusi kan agar tadi kepuasan konsumen ini tercapai gitu. Saat orang penting itu kepuasan dulu, tak pernah udah puas mereka akan bercerita ke temennya, repeat order, terus loyalitas penting ya. Perusahaan loyalitas saya yakin mah. Buat teman-teman saya yakin kalau perokok nih, cocok perokok saya yakin nggak perlu pakai iklan-iklan rokok udah pasti itu mah. Kecuali kalau emang nggak ada miliknya teman dikasih paling itu gitu kan. Pastilah. Atau nggak jauh-jauh yang substitusinya agak susah rokok atau mungkin teman-teman beli baju lah. Ada teman-teman memang tertentu tuh memang untuk baju tertentu untuk misalnya untuk wedding acara-acara penting lainnya tuh ada merek tertentu tapi ini buat kuliah itu nggak sembarangan baju kan. Lah kaos juga tertentu kan ada kaos ada apa namanya merek-merek ya kan banyak banget kalau zaman dulu itu kan ya kalau zaman saya muda itu apa ada HNR zaman dulu ya terus ada Country Vista itu kan mahal-mahal sebenarnya kan ya Hammer gitu kan cuma tahu sekarang nggak ada kan itu kan sekarang 3 second ya yang mahal-mahal sekarang saya udah nggak ngikutin itu tuh udah jadi sebenarnya mana tertentu buat teman-teman udah pasti mah ya ini gua gitu gua nggak bisa pakai baju kalau custom saya itu saat event misalnya ada konser musik gitu kan ya saya harus pakai baju atau mungkin ada acara wedding baju seperti itu atau kalau kuliah saya harus pakai gini dari sepatu sampai atas itu memang sudah branded gitu kan nah itu kan sudah sebagai loyalitas kan seperti itu penting ya dengan pakai merek tersebut harga dirinya prestisiusnya diferensiasi dengan orang lain gua ganteng keren kaya gitu kan nah, situ tuh status sosial kan itu gua nggak mau sembarangan kalau buat apa namanya penampilan kan lah lah juga merupakan aset bagi strategi pemasaran ya memerlukan informasi tentang ya teman-teman jadi tahu nih kalau teman-teman kan pesaing tuh lagi ngapain ini penting ya kita di riset nah kita loh terus gimana ya mereka riset dari iklan-iklan juga kelihatan Vivo apa dilakukan Vivo apa dilakukan Oppo apa dilakukan Samsung dari iklan-iklannya dia tonjolkan juga tahu oh teknologinya pakai inilah terus di lapangan tim salesnya tim apa supply apa tim kerjasama dengan pihak ketiga taruhlah misalnya kayak kompresi seluler atau mungkin Telering atau mungkin Libra di Cirebon taruhlah ya berikutnya saya nggak tahu atau di Majalengka yang event-event di mana apa yang counter besar itu juga mereka kasih tahu pesaing lagi ngapain sih apa yang mereka kerjakan itu cara survei lah kalau saya di apotek dulu survei sehari survei 10 apotek dengan 3 rumah sakit itu kan jadi cari tahu produk kita seberapa banyak lakunya kompetitor yang paling besar siapa terus ada apa yang dilakukan komputer itu harus ada survei ya itu karyawan kalau tim sales ya terus penjual perantara ini seperti mah kayak reseller ya atau agen subagen itu kan atau setelah distributor tuh ya kan ada yang eceran itu kan kasih tahu Pak sekarang jualnya agak susah nih Pak gitu kan nah, informasi Bu kalau ada penjualan agak susah kenapa ternyata pesaing menurunkan harga pesaing ada dapat bonus itu cerita kan dan pelaku serta kekuatan lain di pasar ya pelaku-pelaku ya berarti mah semua ya yang hubungan dengan pasar ya maksudnya kita sendiri gitu kan
dari pesaing kita itu ngelakuin apa, penjual kita yang di agen-agen, terus marketing dari saya juga tim marketing ya. Kita harus tahu perusahaan tuh ya apa sih lagi digandrungin sekarang kalau misalnya kita bicara smartphone, apa model apa yang mereka pakai gitu kan yang lagi booming saat ini kan. Ya, itu kan mereka harus tahu kekuatan pasar kan. Misalkan kenapa teh pucuk harum sekarang hampir nyaingin dengan sosro kan. Mereka tahu kan mereka memberikan rasa yang berbeda, market yang berbeda kan juga bisa menggeser sosro kan, tapi ini sosro penguasa pasar atau mungkin Montoya gimana kan menggeser kekuatan pasar daripada si Aqua gitu seperti itu ya. Ya ini SIM ya atau MIS ya, sistem informasi pemasaran atau marketing information system ya. Sistem ya. Sistem informasi pemasaran atau marketing informasi system atau MIS terdiri dari orang ya. Orang ini berarti orang itu ya berarti perusahaannya ya, orang yang bagian riset gitu kan. Bagian riset juga orang Pak. penjual juga di dalamnya, orang-orang distributor ya kan. Juga melihat orang-orang pasar lagi ngapain kan. Peralatannya toolnya apa? Mereka pakai visualisasi, pakai sistem rekam kalau di Facebook kan ada customer insight, ada tren gitu, Google Trend itu kan dipakai alat-alat kan. Juga mereka punya lembaga survei kan, bayar orang gitu kan. Dan prosedur untuk mengumpulkannya apakah mereka pakai kuesioner, mereka mendata dari outlet ke outlet, ya kan, ada tim survei sendiri. Memang ada orang bayaran, teman saya kerja di surveyor ya, surveyor itu lembaga survei ya, itu mereka emang dibayar untuk misalkan kayak survei rokok itu mah. Jarum, nanti di gudang garam dia akan tahu jumlahnya, marketnya berapa ini dia tahu. Nanti informasikan ke kalau dia misalnya orang gudang garam ya, gudang garam cerita Sampurna seperti apa, Jarum seperti apa, dia cerita nanti pergerakan seperti apa. Ini ada chatting sama nih, bentar. Slide-nya belum ini ya? Belum belum bergeser. Iya, Mas Pak, Anjar? masih Belum, judul, Pak. masih halaman awal, Pak. Oh, halaman awal. Masih Sorry. judul, Pak. Kok bisa sih? Berarti kita udah semangat ya. Gimana Mas Anjar? Halaman berapa sekarang? Udah masuk SIM, Pak. MIS. Ntar dulu ya, nanti. Kita back dulu deh, bentar. Udah muncul Mas Anjar? Sudah awal. Coba digeser, Pak. Sudah. Ini awal ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Slide kedua ya tadi ya. Sorry, info aja teman-teman. Bapaknya Bapak udah ini ganti slide. udah slide berapa, Pak? Ini slide yang kedua nih. Kedua tadi kan teman-teman kan nggak lihat ini. Informasi pemahaman pasar dan konsumen ya. Yang pertama adalah tadi kebutuhan dan keinginan konsumen yang setelah saya jelasin awal panjang lebar tadi itu. Yang kedua adalah membutuhkan informasi yang dapat dipercaya ya. Ya akurat ya, akurat. Pak, maaf, Pak, valid. ini masih slide 1, Pak. Masih slide pertama loh, Pak. Oh, kok bisa sih gitu? Kayaknya stuck, Pak. Ada apa gerangan? Ada apakah gerangan? Mungkin ada 2 slide kali ya, jadi kelihatan Mas Anjar? Iya, Pak. Tapi masih slide 1, Pak. Slide 2 udah. Coba digeser, Pak. Belum bisa. Belum, Pak. Belum. Masih di judul. Bentar, tak keluar dulu aja deh.
Geser nggak Mas? Enggak, Pak, masih di Enggak. judul, Pak. Masih judul sih, kok aneh. Padahal di sini udah nunjukin geser nih. Ada apa kan? Mas geser ya? Coba Pak, geser lagi, Pak. Sudah geser. Sudah geser. Bisa, Pak, bisa, Pak. Bisa ya, oke sip. Geser udah ya? Judul lagi, Pak. Judul lagi. Udah pakai ini aja ya. Ini udah geser, udah. Nah, iya, Pak. Kalau kayak gini bisa, Pak. Ini aja ya teman-teman ya, sorry nih. Jadi nggak Iya, pakai nggak full. apa-apa, Pak. Oke. Kan nggak sih? Kan, Pak. Oke ya tadi ya tentang kebutuhan need and want daripada pasar ya, terutama orang-orang atau customer-nya. Terus juga apa nilai yang dapat dipercaya ya. Terus juga tentang kepuasan. Berikutnya ini ya aset ya, tentang bagaimana kompetitor atau pesaing, penjual perantara ataupun agensi ataupun distributor, dan juga pelaku perusahaan itu sendiri ya, dan para pihak lain yang memang di hire atau sebagai konsultan untuk memberikan informasi tentang kekuatan di pasar ya, seperti itu. Ya ini teman-teman ya, tadi ya tentang marketing informasi sistem ya. Jadi orang-orang, peralatan, prosedur mengumpulkan, dan kalau dikumpulkan terus dipilah-pilah ya, mana-mana kira-kira yang kebutuhan developnya seperti apa, terus dianalisa ya, dianalisa data tersebut, evaluasi dan juga mendistribusikan kepada kalau dari kita apa sih kalau misalkan sekarang orang lebih kesuka 5G Pak, sekarang ini orang lebih suka kalau di luar negeri udah pada cepat, datanya cepat, nggak lambat gitu kan. Dan sekarang memang handphone tuh harus nggak berlambat-lambat, loadingnya lama itu ditinggalin market nanti kan, seperti itu. Dan sekarang butuhnya informasi sangat cepat dan akurat gitu kan. Kedua lah sistem informasi yang dirancang, yang desain ya dengan baik dan berawal dan customer ya, maksudnya teman-teman bakal tahu bahwa semua surveinya adalah customer yang kita survei, need and want-nya dia seperti apa, dan berakhir pengguna. Harapannya berakhirnya dengan apa? Dengan satisfaction, repeat order, dan juga loyalty ya, loyalty atau loyalitas ya customer ya. Kalau loyalitas itu adalah apa? Dalam bisnis online, saya pernah dapat materi tentang online itu, saat kita bicara bulan lalu kita omset taruhlah 10 atau 10 miliar dengan customer 1000 lah. Itu 250, hampir 25% itu customer ada banyak yang loyal. Jadi tanpa promosi itu ada. Jadi bulan berikutnya sebenarnya promosi akan kenceng, tapi kan nggak cuma 1000, jadi 1500. Ya, omset meningkat terus kan. Jadi sebenarnya loyalitas itu kalau yang sudah merasa enak, puas, dan mereka hampir 25% itu akan membeli repeat order. Nah, lewat repeat order tersebut nanti biasanya kalau sudah repeat order, kita ke orang, rekomendasi, enak banget perusahaan, nggak perlu promosi kenceng-kencengan kan. Seperti itu, karena kalau dibicara online, teman-teman yang mungkin pernah belajar, apa sih namanya, kalau funneling ya, funneling itu bukan uang atau untuk dapat uang ya, jadi cuan lah. Kalau promosi 10 juta sebulan untuk misalkan Facebook Ad ataupun mungkin di Shopee ya, untuk kita menaikkan traffic kita, omset kita harus naik. Misalnya targetnya adalah omsetnya 500 juta atau mungkin 100 juta. Keuntungan juga harus meningkat kan, seperti itu ya. Oke. Ya tahapan marketing informasi sistem pertama menilai kebutuhan informasi ya. Sistem informasi pemasaran untuk melayani manajer,
pemasaran dan manajer lainnya, serta memberikan informasi untuk mitra eksternal. Jadi pertama ya gimana sih agar kita tidak gagap nih seorang manajer perusahaan itu kalau masalah informasi kan kebutuhan urgent banget sih, kita kebutuhan penting banget ya. Mereka tuh pemasar itu kayak manajer bisnis unit, direktur itu yang atau direktur pemasaran, dia harus tahu maksudnya mereka informasi kan, sehingga informasi itu kan kita survei sendiri dari baca koran, TV, nanti akan diinformasikan ke eksternal. Eksternal tuh nanti pihak-pihak yang memang vendor atau mungkin penyedia survei atau mungkin produk yang saya mau mendesain produk seperti ini bisa nggak gitu kan. Kan tidak semua pekerjaan yang harus kita lakukan gitu, baik produksi misalnya analis desain seperti apa. Kedua, mengembangkan informasi dari database itu ya data yang sudah ada atau big data ya internal, nah, kegiatan intelijen pemasaran, terus riset pemasaran. Jadi database yang sudah ada kita sudah punya misalnya 10.000 customer ya kan. Nah, internal market manager tersebut itu kita mencari tahu maksudnya ya tadi ada dari pesaing, dari apa namanya atau apa pedagang perantara atau perusahaan perantara yang jual kita, ataupun dari masyarakat atau customer juga dari internal kita atau pihak ketiga yang kita hire untuk survei kan. Nah, dari informasi tentang operasi dari perusahaan itu sendiri, jadi internal ya, database internal, bukan yang eksternal. Nah, aktivitas intelijen pemasaran menyediakan informasi setiap hari ya tentang perkembangan di lingkungan pemasaran eksternal. Jadi tahu nih customer kita, iya Pak, ini ada beberapa customer yang hari ini tidak ngambil, bulan ini tidak ngambil karena alasan bla bla, mungkin apa namanya pesaing, ada yang juga terus apa namanya mereka mau menggunakan diskon, mereka nambah cashback, mereka juga menambahkan misalkan bundling dengan beli produk gitu Pak. Ada program-program di akhir tahun yang notabene mereka lebih banyak terima di market. Mengapa ini Pak? Apa kita kan sama yang lain, foto dan sebagainya ya. Nah, marketing intelijen itu pertama ngobrol teman. Marketing itu ngobrol dengan pelanggan Anda. Bu, kemarin atau via chatting gimana produk yang Ibu gunakan apa kan? Ada flyer ya. Misalnya ke sana bahan-bahan baku yang memang dibutuhkan market seperti ini gitu kan. Misalnya untuk 5G itu apa aja sih yang dibutuhkan, ya harus ngobrol dengan pemasok supplier produk kita ya, nggak cuma kita tradisi orderan terlalu terlayani tidak di kota-kota tertentu yang terpencil, apakah kalau ada order bisa one day service nggak, satu hari bisa dikirim gitu kan, atau mungkin yang ada distributornya bisa nggak sih kita nggak ada distributor tapi ada juga outlet yang memang sebagai bukan distributor tapi outlet di sana untuk gitu kan. Karena kalau distributor kan kita harus bikin kantor, itu kan biaya juga kan. Yang paling bagus adalah apa, Xiaomi ya. Xiaomi itu dia bikin distributor, dia pakai online. Itu menurut saya paling canggih sih dalam hal distribusi barang ya. Mereka di online gitu kan mainnya. Jadi tidak ada si Xiaomi bikin distributor di Cirebon, nggak ada gitu kan. Dan mereka harus bayar orang, bikin gedung, sewa gedung, perawatan, itu kan pentingnya. Itu pintar dari Xiaomi lah. Terus juga buku-buku ya, dari buku-buku bacaan literasi seperti apa surat kabar hari ini gitu kan, di Twitter gitu kan, di Kompas, di detik.com, apa di informasi yang terbaru di saham, bursa saham dan sebagainya, TV gitu kan. Terus publikasi perdagangan banyak kan, perdagangan yang tentang hubungan dengan perdagangan ya. Bisa cari lah gimana informasi ini, oh ternyata lagi trennya banyak promosi-promosi tentang program-program, oh yang dilakukan serempak nih di koran, di media, oh dia menggunakan programnya, atau mungkin dari YouTube, channel dari TV dan sebagainya, bisa lihat lah. Terus bertemu dengan para manajer perusahaan lain, kita sambil ngobrol, mereka tuh setelah itu aktivitas lagi ngapain aja kan, dia di lapangan di market masih ketemu sih. Kalau kompetitor misalnya sering jalan ke lapangan, atau field force itu pasukan perangnya atau dia sering di outlet A, di counter ini atau di mall ini.
dia pasti akan turun. Seorang manajer itu pasti turun. Saya juga kalau memang ada direktur manggil ya rumah sakit saya dulu pasti turun kan. Rumah Gunung Jati udah biasa teman lah di Sedawangi gitu kan. Nah, gitu. Hubungan dengan apa namanya obat-obatan lah seperti itu. Bahkan ke distributor ya harus ngobrol tentang program-program maupun kendala-kendala di lapangan dengan penyediaan barang ataupun ada barang yang pasokannya kurang lah seperti itu. Ini ya langkah perusahaan untuk memperbaiki mutu intelijen pemasaran penjual untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru yang terjadi di pasar. Jadi harus tahu nih kalau teman-teman yang pakai lebih murah dari 100.000, ongkirnya kan cuma 10.000 kan, nggak apa-apa, handphone kan nggak ada sekilo kan. Nah, seperti itu ya. Harus tahu. Terus kedua mendorong distributor ya atau agen ya atau pengecer dan para perantara lain untuk memberikan informasi penting. Jadi Pak ini untuk pasokan di kota ini agak sedikit terkendala karena apa jauh gitu kan dan kami tidak bisa memberikan cepat karena di sana tidak ada distributor lain atau agen-agen yang memang ya nasional atau mungkin pakai juga Departemen Perdagangan atau menurut saya surveyor sih ada kayak LSI lembaga survei Indonesia gitu kan ada juga lembaga surveyor Indonesia juga kan maksudnya yang untuk perdagangan ada tuh beberapa sih teman saya juga dari GSK dulu pindah ke sana gitu kan ya mau informasi dari keliling teman-teman kalau mau tahu karena kan ada orang baca datang ke pasar tuh dia nggak bawa burak rokok cuma dia ngobrol-ngobrol tulisan lah itu teman-teman itu surveyor biasanya mah dia ngobrol-ngobrol sebentar itu sebenarnya keliling ke pasar Kali Tanjung ke Kuningan ya Kali Tanjung area Kali Tanjung ada juga Cirebon Barat Timur masih ada sih hari-hari mereka itu survei ke toko-toko yang besar toko kecil di random mereka mah itu sebagai data oh ternyata di pasar tradisional kita agak agak kedodoran dengan perusahaan ini di modern mungkin bagus itu seperti itu ya itu ada teman-teman kerja mereka memberikan informasi ya karena mereka dibayar seperti itu ya riset pasar terdiri dari kumpulan informasi yang relevan dengan masalah pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan jadi sebenarnya informasi riset ini ya nggak cuma kita bayar saja tapi dari perusahaan sendiri dari agen pengecer bahkan kita ngobrol dengan konsumen gitu kan bahkan kompetitor kita bisa kita apa sponase kita mata-matai kan seperti itu ya ketika ya mendistribusikan informasi yang dikumpulkan untuk manajer yang tepat dalam bentuk yang tepat dan pada saat tepat jadi apa ya manajer tepat berarti kan person ya atau ragman ya orang yang tepat ya dan bentuk yang tepat bentuk tepat itu kita apa ya sudah informasi udah valid udah validasinya udah bagus dan diverifikasi kan datanya nggak abal-abal kan dan mereka apa ya nanti eksekusinya kalau informasinya itu tepat dan akurat berarti nggak ada kesalahan surveinya benar-benar gitu mah jadi diakumulasi nanti apa yang kita lakukan di tahun 2022 nah, itu biasanya mah dengan sekarang persen akhir tahun gini kita sudah keteter dengan perusahaan A kemudian udah lakukan tahun depan kita balasan gitu seperti itu ya ya ini teman-teman tinggal 1 menit lagi ya proses riset pemasaran ya itu ada langkah pertama dalam proses riset adalah pemasaran meliputi pendefinisian masalah dan penetapan tujuan riset ya yang berupa riset eksplorasi itu ya lebih menggambarkan mengumpulkan deskriptif menceritakan gambaran ya apa-apa yang di ini terus kausal atau sebab akibat lah kausal itu atau kausatif ya atau kausal itu berarti sebab ya kita akan lihat seperti apa ininya apa namanya proses riset tersebut ya kita nunggu mati ini dulu sebentar kalau teman-teman bisa dilihat di sini teman-teman ada 3 ya ada eksplorasi, ada deskriptif dan kausal ya, menguji hubungan sebab akibat kan. Ya, seperti itu ya. Oke, dari sini kita keluar dulu aja ya. Karena ini sebentar lagi mati sih. Saya nggak pakai apa namanya, sorry belum pakai yang berbayar tuh, lupa kemarin karena habis UTS itu lupa ngisi lagi yang unlimited, maksudnya waktunya bebas. Sekarang itu belum berbayar nih makanya. Minggu depan
Sudah muncul belum teman-teman? Sudah, Pak. Masternya? Sudah ya. Ini baru di join. Norman dan Cynthia. Bentar. Eksplorasi teman-teman ya, ada 3 ya, ada eksplorasi. Halo teman-teman, bisa kelihatan nggak? Bisa, Pak. Kelihatan. Bisa nggak full ya? Oke. Ada eksplorasi, ada deskriptif, ya, ada akusulatif ya. Kalau eksplorasi itu kita mengumpulkan data pendahuluan, memperoleh keterangan dan memberikan kemungkinan hipotesa ya. Hipotesa itu semacam kayak kerangka berpikir tuh. Misalkan pengaruh X1, X2 terhadap Y. Misalnya pengaruh apa namanya skill apa namanya produk, kualitas produk dan pelayanan terhadap tingkat penjualan. Nah, seperti itulah. Jadi mengumpulkan sebenarnya sih apakah pelayanan kita udah bagus atau tidak. Terus menjual apa namanya produk kita berkualitas, kita disurvei juga kan, dieksplorasi terus terhadap tingkat penjualan kan, berarti omset kan, seperti itulah. Kalau deskriptif adalah untuk itu lebih cenderung menggambarkan ya, tujuan daripada apa namanya deskriptif menggambarkan sesuatu yang digunakan untuk riset gitu kan. Kalau misal tujuannya itu adalah apa, biar kita jelas gambaran. Kalau misalnya kita ke depan survei itu kita akan lakukan misalnya gambaran, misalnya kita ke depan akan menjadikan market leader kan, atau penguasa pasar, apa yang harus kita lakukan. Nah, ya riset itu adalah untuk dia sudah melakukan ini gitu kan, share marketnya kita akan meningkat, dia menjadi leader, pemimpin pasar kan, seperti itu. Gambaran apa yang akan kita capai kan, seperti itu. Nah, kalau kausal adalah menguji hubungan sebab akibat kan. Akibat ini adalah apa ya namanya, kalau misalkan gara-gara kita cuman masalah apa namanya TOP ya, term of payment-nya kita, term of payment kita kayak misalkan kalau yang lain kan bisa kredit sampai 30 hari, kita pokoknya nggak boleh kredit, itu kan jadi sebab akibat. Atau mungkin pelayanan kita kurang bagus ya, sebab pelayanan kita kurang bagus, atau tim kita tuh kurang mendarat atau kurang canggih di lapangan, ya nanti sebabnya apa? Penurunan penjualan, penurunan perusahaan, bahkan perusahaan sampai bangkrut gitu kan. Atau mungkin program-program strategi perusahaan itu mungkin karena kurang canggihnya dibanding dengan perusahaan lain, kita akan terjebak dan kalah gitu kan. Sebabnya apa sih? Mencari tahu masalah yang terjadi gitu kan. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ini ya. Kedua adalah langkah kedua terdiri dari pengembangan rencana riset untuk mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder ya, teman-teman ya. Primer sekunder itu biasanya, kalau primer itu apa namanya, dari kayak customer, kayak supplier gitu kan. Kalau sekunder dari buku-buku biasanya, Mas. Dari buku-buku, dari media atau informasi yang bisa kita literasi atau googling lah, dari artikel-artikel gitu, atau dari TV. Kalau primer itu pihak yang saya mintai kayak konsumen, kayak vendor gitu kan, atau kompetitor gitu kan. Ada mungkin hasil dari wawancara kompetitor melalui pihak ketiga kan, seperti itu ya kan. Dia cerita gitu kan seperti apa ya. Dan langkah ketiga adalah memerlukan implementasi rencana riset. Implementasi berarti apa? Aplikasi ya, apa namanya, melakukan penerapan itu kan, dengan mengumpulkan, memproses dan menganalisis informasi. Jadi kan kita nggak cuma merencanakan saja, tapi
rencana itu berarti kita harus segera eksekusi, kita berupa action gitu kan. Jadi mengumpulkan, memproses dan menganalisa informasi. Yang keempat adalah terdiri dari menerjemahkan dan melaporkan penemuan. Nah, jadi di sana nanti kan kalau kita sudah ada informasi, ada kita wawancara, kita memang melalui media apapun data yang terkumpul, kita bisa analisa, akhirnya apa? Kita akan menerjemahkan, oh ternyata action kita sepertinya tahun depan kita akan lebih menggalakkan marketingnya, marketing misalkan kita bentuk promosi atau bentuk pelayanan atau mungkin kualitas produk atau mungkin harga kan, atau perang harga seperti apa kan. Nah itu dan melaporkan penemuan tersebut untuk menjadikan eksekusi ke depannya. Ya nih ya, proses riset pemasaran ya. Pertama adalah kita adanya perumusan masalah dan tujuan riset ya. Perumusannya adalah misalnya kita dalam riset tersebut tuh biasanya mah tahun depan kita mencapai 20 growth atau pertumbuhan 20% omset ya, achieve 20%. Jadi kalau omset sekarang misalnya kita sudah memberikan sudah 1 triliun, berarti kita akan berarti di angka 2 triliun, berarti 1,2 triliun lah targetnya ke sana. Itu seluruh Indonesia harus dapat target penaikannya kan. Terus tujuan riset, misalnya rumusan tujuan risetnya adalah memang kita mau tadi apakah bentuknya mengeksplorasi tadi mau mencari mengumpulkan itu atau gambaran atau mungkin tadi sebab akibat yang mana riset tersebut kita akan desain ya sesuai kebutuhan dari perusahaan kita kan. Terus membangun rencana riset tadi kan, membangun rencana riset ya gimana kita kembangkan lebih spesifik ya kan, lebih pada tujuan tersebut. Kalau misalnya kita tuh perumusan masalah adalah penaikan riset, rumusnya adalah penaikan 20% ya omset kita ya atau pertumbuhan bisnis. Dengan tujuan riset adalah ya kita akan mencari kenaikan daripada customer, jumlah customer, kenaikan jumlah value uang berapa miliar gitu atau triliun gitu kan. Pengembangan riset tersebut kita akan dibagi-bagi breakdown ya. Nanti kita dibagi tugas-tugas tuh yang bagian riset ke modern market, misalkan ke tradisional market, siapa lembaga-lembaga survei juga nanti kan ada juga konsultan itu kan juga nanti siapa aja yang mengembangkan di sananya kan. Terus habis itu kumpulkan dari tim Filvos kita, anak buah kita, dari supplier, dari customer, dari reseller kita, dari agensi kita, terus dari kompetitor ya kan, ada informasi juga kan data tersebut kita kumpulkan terus menyampaikan penemuan ternyata ada yang ketemu suatu ternyata kita untuk mencapai 20% tadi itu butuh strategi yang benar-benar jitu gitu kan, melibatkan stakeholder yang ada gitu kan. Terus apa namanya mengumpulkan data informasi itu sebelumnya adalah selain menyajikan pertemuan juga menganalisa data tersebut, dianalisis ya kan, kira-kira akan tercapai atau tidak, terus kira-kira perlu support apa lagi ya dari bagian-bagian yang berhubungan dengan riset ya. Ini ya distribusi informasi ya. Informasi pemasaran tidak bernilai sampai informasi itu digunakan untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Jadi informasi itu sebenarnya tidak akan bernilai, tidak ada nilai apa-apa, tidak ada manfaatnya lah. Sampai informasi itu digunakan untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Jadi kalau dia bisa digunakan, tadi dikumpulkan, sampai menentukan action ke depan seperti apa, itu keputusan pemasaran yang lebih baik. Jadi ya ada nilai faedahnya atau manfaat lah. Yang kedua adalah oleh karena itu sistem informasi pemasaran harus membuat informasi yang tersedia bagi manajer dan orang lain. Manajer itu juga kita dalam perusahaan kita sendiri kan, dan orang lain ya supplier, kalau butuh bahan baku yang bagus atau teknologi yang canggih kita tolong bikinin sih seperti itu, atau mungkin agen kan, ada agen distributor yang hubungan kita dan sampai customer sampai kepuasan kan, yang membuat keputusan pemasaran atau berhubungan dengan pelanggan ya kan, dengan pelanggan kita kan seperti itu ya. Terus berikutnya juga distribusi informasi. Dalam beberapa kasus hal ini berarti menyediakan laporan berkala dan data terkini. Berkala itu saben hari ya laporan ya. Nanti ketemu di akhir bulan itu dipilih-pilih dan divalidasi mana yang bagus diambil, kita akan menentukan action berikutnya di bulan berikutnya kan. Terus banyak perusahaan menggunakan jaringan dalam dan jaringan luar perusahaan untuk menyelesaikan proses ini. Jadi banyak juga yang pakai pihak ketiga kan, membayar pihak ketiga ya, termasuk orang kita internal sendiri gitu kan. Nah, itu kan mereka meng-hire banyak orang, nggak cuma sendiri gitu kan, agar nanti informasinya valid kan. Kalau kita cuma anak buah kita, kadang mereka belum tentu canggih ya cara pendataan seperti apa gitu kan, surveinya ya. Yang terakhir, berkat teknologi modern sekarang ini manajer pemasaran bisa mendapatkan akses langsung terhadap sistem informasi
setiap saat dan dari berbagai lokasi secara virtual. Jadi bisa aja kan maksudnya sekarang ini teman-teman bisa melihat ini kalau di GPS tuh yang macet daerah mana ini. Mereka juga bisa lihat data-data informasi beraplikasi ya. Sekarang ada laporan salesman, nanti laporan ya ke aplikasi ini penjualan hari ini berapa. Terus ada kendala di situ ada notifikasi kan. Ada permasalahan Pak, banyak permasalahan TOP di akhir tahun ini. Mereka banyak berbayar. Mereka juga ada produk kurangan produk. Kita tuh sekarang karena laris itu akhir tahun kan. Juga mereka juga sebagian perusahaan udah menaikkan harga gitu kan di akhir tahun gitu kan. Seperti itu. Bahkan di akhir tahun mereka ada juga apa untuk mencapai target mereka menurunkan apa namanya beberapa bonus ataupun diskon yang hubungan dengan produk expired kan seperti itu. Itu sih teman-teman materi dari saya. Ini tadi belum join ya bertiga siapa nih? Kalau udah Anissa, Andika dan Rafli ya. Kalau lagi ngajar gitu nggak kelihatan yang teman-teman di tempat yang mulia ini dan di waktu yang mulia. Silakan teman-teman barangkali tentang riset ya. Riset marketing ya yang kita hubungannya dengan apa namanya sistem informasi dan pemasaran ya. Jadi pada tahap ini adalah awal teman-teman nanti kalau di perusahaan kalau teman-teman di R&D ya research and development atau di Litbang penelitian dan pengembangan merasakan tuh pentingnya informasi ya nanti produk mereka seberapa bagusnya sih misalkan jaringan mereka jaringannya secara apa namanya dari apa namanya distributornya berapa sih produk mereka yang kecapai per tahun omsetnya berapa banyak terus berapa banyak user atau pengguna pelanggannya terus di penyebaran di seluruh Indonesia itu berapa daerah mana yang terpenuhi gitu kan dan pertumbuhan bisnisnya seperti apa value-nya berapa triliun gitu kan itu dilihat teman-teman jadi kita masih lihat oh gede juga mereka terus mereka tuh suksesnya dari mana itu juga bisa cari informasi kan bisa kita cari tahu kalau misalkan di Cirebon nih kompleks seluler kalau gitu atau mungkin saya di mana Calvin penjual kok tinggi juga cari tahu ke sana apa yang dilakukan Samsung sih kok lebih bagus daripada perusahaan padahal kita orang ngupu gitu kan kita bisa mencari tahu wawancara dengan manajernya kan sambil ngobrol-ngobrol sambil kita bertemu silaturahmi itu bisa manajer antar manajer gitu kalau anak buah lebih ke salesman gitu kan atau field force itu kan kayak teman-teman kan agak asing juga tentang riset ya riset ini kan teman-teman nanti kalau di skripsi beda lagi lah gitu kan dan jarang sih riset dieksplorasi di artikel-artikel ataupun di media-media karena risetnya hanya paling lembaga survei Pak Ganjar sama Pak Ridwan Kamil, Anies Baswedan dengan siapa teknik-teknik tentang riset eksplorasi seperti itu jarang-jarang sekali kan itu akademik ya jadi jarang paling oh lomba survei ini wali kota ini gitu kuwu ini surveinya gitu tuh kemarin kan ada pilkuwu tuh seperti itu Mbak Susi sebagai ini ya sekretaris ya Iya, Pak. nanti ditulis ya ada pertanyaan kan teman-teman tapi materinya memang sih agak apa ya jarang-jarang denger lah bukan berarti ini teman-teman memang untuk mengeksplorasi agak sedikit juga kan riset ya riset jadi bingung juga mau nunjukin kan belum pernah di perusahaan ya jadi kalau teman-teman sudah pernah di perusahaan saya perusahaan risetnya gini sih Pak gitu kan jadi bisa ini ini katanya Andika nih Andika gimana Andika izin bertanya sebentar bacanya Andika nih teman-teman bisa bantu nih ya nanti ya gimana Andika membangun kepercayaan kepada customer bank akan tetapi tidak memiliki kantor contohnya Bank Jago Bank Neo dan lain-lain dari segi pemasaran pertanyaannya apa nih kita hubungan dengan riset gimana nih dengan riset dan apa namanya riset pemasaran nih tapi nggak apa untuk membangun ini karena relationship bisnis ya ini kan relation nih bisnis relation gitu kan teman-teman bisa bantu nggak gimana bangun kepercayaan kepada customer bank akan tapi tidak memiliki kantor contohnya Bank Jago Bank Neo dan lain-lain ini berarti ini ya apa namanya pinjaman online ya bener nggak Mas mana sorry Mas Andika ya halo Mas Andikanya mana tuh sudah join belum Tadi itu udah join, Pak. Mungkin jaringannya bermasalah, jadi live lagi. Ini videonya belum muncul nih. Ada yang bantu ini kata teman, gimana membangun kepercayaan atau trust ya kepada customer bank akan tapi tidak memiliki kantor. Kalau Bank Neo ini adanya di mana? Maksudnya mau tahu nih, maksudnya apakah ada di Cirebon apa enggak gitu, Mas? Atau dia cuma online gitu loh? Saya pertanyaan saya sih, Mas. Ini kalau Bang Jago itu lagu atau apa nih?
Si Andikanya mana nih? Andikanya nggak muncul nih. Teman-teman ada tahu nggak sih kalau Bang No bukannya ada kantornya sih biasanya? Mana Andika tuh? Nggak muncul di sini, dia belum join lagi nih. Tadi dia bisa nulis tadi tuh. Andikanya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Iya. Kayaknya sinyalnya itu loh. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Izin bertanya, Pak. Mbak Intan Dewi ya. Tolong teman-teman Ya. disimak ya, dan nanti bisa bantu jawab. Nah, Eh, oke. Mungkin ini nggak tahu ya berhubungan dengan riset atau enggak. Kenapa Alfamart dan Indomaret selalu berdekatan? Apa sebelumnya tidak dilakukan riset tempat usaha atau bagaimana? Saya mau nanya itu aja sih. Kenapa gitu? Padahal kan dia kan usahanya sama-sama jualan produk yang sama, harga juga nggak jauh beda gitu. Udah gitu Oke. aja. Oke nih teman-teman, pertanyaan Mbak Intan keren banget nih, tepuk tangan dong ya kan. Nah, nih Mbak Intan Dewi ya. Kenapa Alfamart Indomaret itu kenapa risetnya kok tiba-tiba mereka tuh sering berdekatan? Itu kan banyak sekali. Saya di ini nggak jauh-jauh. Saya di Cempakarum kan, sebelah sana itu dekatnya Montoya itu ada Alfamart Indomaret, mepet banget kan. Itu mepet banget. Terus nggak jauh juga yang deket-deket banget tuh tempel-tempelnya memang ada sih beberapa ya. Saya cuma di sini lah. Apakah nggak ada tempat lain atau risetnya gimana kok mereka tuh nggak ada tempatan jualan lain kok mereka bisa berdempatan persis gitu. Nah, kenapa kok nggak di tempat lain? Risetnya seperti apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Bisa bantu jawab nih. Kenapa mereka mepet nggak cari tempat lain gitu? Kalau aku kasusnya di Cempakarum sih, tempatnya Montoya tuh mepet persis. Terus habis sudah mepet lagi, dekat lagi pom bensin juga ada Alfamart itu kan. Jadi berjubel kan mereka juga. Yang mepet banget tuh mana lagi yang pernah saya lihat di mana ya? Yang dempet-dempetan persis tuh. Di aku juga depan-depanan Pak dievakuasi tuh. Kalau dempet-dempetan nggak masalah sih, yang dempet-dempetan tuh. Yang dempet-dempetan tuh. Dempetan tuh seperti saya di Pekalongan juga ada di Bukit Pasar. Mereka mepet persis sih. Banyak kok ternyata yang banyak dempetan hampir-hampir ya nggak banyak sih, ada memang nempel persis gitu kan. Ada yang nggak tahu teman-teman risetnya kenapa alasannya? Apa nggak survei atau mereka asal-asalan gitu kan? Ayo teman-teman ada yang bantuin, dikasih poin 1 ya Mbak Susi ya. Ini Mbak Intan Dewi udah bertanya tadi. Teman-teman ada yang mau bisa bantuin? Bisa Mas Gilang nih yang Mas Gilang, mana Mas Gilang? Ada kan Mas Gilang di sini ya? Gilang Erlangga Putra ini YouTuber nih, ya kan? Oke. Mega Indah. Nah. Izin menjawab, Pak. Mas Muhammad Mansur nih dari tadi online apa video on terus keren nih. Gimana Mas? Kenapa Alfamart dan Indomaret selalu berdekatan? Apakah tidak survei lokasi atau gimana? Jadi begini, kalau menurut saya Alfamart dan Indomaret ini sebuah minimarket yang bersaing untuk mengadu menarik pelanggan, Pak. Jadi bukannya mensurvei lokasi atau tidak, jadi kita itu kalau menurut saya Alfa dan Indomaret itu bersaing untuk menarik pelanggan. Mana yang paling banyak, mana yang diminati oleh masyarakat, itu mungkin kayak gitu, Pak. Oke, sip. Kata Mas Mansur itu ya lanjut, memang harga juga tidak jauh berbeda, Pak. Nah, ya mungkin seperti itulah Pak, kurang lebihnya. Oke, makasih nih. Mantap nih. Jawaban dari Mas Mansur, Muhammad Mansur ya. Katanya mereka tuh mau mengadu, nggak apa-apa tempat deket-deketan, siapa sih yang paling jago jualannya sih? Siapa yang mendapatkan hati di para customer gitu kan. Jadi nggak perlu takut rezeki ya, rezeki yang ngatur itu kan, bahasanya seperti itu ya. Jadi nggak usah takut-takutan, nggak perlu survei, yang penting mah siapa yang rame hayu gitu mah, seperti itu ya. Nah itu Mbak Intan Dewi. Yang lain bisa menjawab. Nah ini ada Mas Andika juga baru join tadi ya. Barangkali Mas Gilang juga nih yang YouTubernya nih.
kenapa sih mereka kok pepet-pepetan nggak perlu survei, kenapa nggak tempat lain atau apa? Kenapa selalu banyak yang berdempet-dempetan berhadapan-hadapan, bahkan kalau yang berhadapan masih jauh lah seberang gitu kan. Ini mepet banget gitu kan, nempel gitu kan kayak perangko gitu kan. Nah, seperti itu. Tadi dari Mas Masur ya nggak apa-apa mau nempel juga deket-deketan, nggak perlu survei, yang penting mah siapa yang paling bagus pelayanan harga seperti itu ya, siapa sih yang paling hebat itu, katanya mau ngetes juga tuh katanya. Perlu juga kan kalau berdekatan siapa yang paling ramai berarti memang dia yang bagus kan, seperti itu. Oke teman-teman, ada yang bantu jawab? Nah teman-teman ya, Mas Gilang gimana Mas Gilang? Ya. Oke. Jadi Mas bilang tadi apa namanya? Lebih cenderung siapa yang berhak memilih ya, biar customer memilih sendiri ya, maksudnya mana yang lebih bagusnya kan, seperti itu. Kalau tadi juga sama Mas Mansur, siapa yang paling bagus ya akan kelihatan kan, seperti itu. Ya, ada lagi nggak teman-teman? Kenapa selalu mepet terus itu, nggak ada tempat lain tah gitu kan? Seperti itu. Ya. Mencoba Ya. menjawab, Pak. Nah, Mas Anjar gimana? Kalau menurut saya kenapa berdekatan itu karena ini kan minimarket ya. Kebutuhan masyarakat kan ada di sini semua gitu. Nah, kalau misalkan cuman ada satu, kan ada pelanggan yang mager ngantri gitu. Sedangkan ini kan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok lah buat masyarakat. Nah, jadi option lain apa Indomaret dan Alfamart gitu. Oke. Jadi sebenarnya kan kalau di Alfamart tertentu yang daerahnya ramai banget kan mereka berjubel ya. Jadi kadang males kan untuk males gerak ataupun mager, mereka tuh pengen cepet itu ya. Nah, bahkan sekarang juga kan ada juga yang apa dikirim delivery ya, mereka juga ada kan mereka. Tapi kebanyakan orang malas juga tetap keluar lah kalau misalnya dikirim-kirim atau kita butuh pampers yang cepat mau malam-malam kan nggak minta dikirim, tapi udahlah kayak kan. Sebenarnya sih mereka memang alternatif lain sih kata Mas Anjar sih ya, teman-teman. Ada yang lain nggak? Ini sebagai alternatif jadi nggak cuma dominasi Indomaret Alfamart itu kan, karena mereka bisnisnya sama, biar sama, harga bersama sama, siapa yang bagus dan pelayanan seperti Mas Mansur tadi, terus juga siapa yang dekat dengan yang pelayanan terbaik gitu kan, kata juga Mas tadi Gilang juga customer nggak memilih gitu kan, dikasih pilihan, karena kalau satu kan nggak enak katanya gitu kan, seperti itu. Oke teman-teman, ada yang nambahin nggak? Karena di Alfa nggak ada buah-buahan, Pak. Oh, di Alfa nggak ada buah-buahan, di Indomaret ada buah-buahan. Ada, Pak. Jadi biar nggak Di capek, Alfa sini Pak. di Alfa sini ada Dit, mungkin Alfa kamu kecil. Ada Pak. Nggak cari di Alfa Majalengka nggak Mungkin ada semua. mungkin daerah kamu Ada pelosok kali Dit. Indomaretnya. Radit, Pelosok, Radit, Dit, mungkin pelosok. daerah Anda itu pelosok, Radit. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kan itu namanya capturean ya. Jadi itu bukan perspektif, tapi kenyataan. Mungkin karena di apa ya Alfamart nggak ada buahnya, mungkin yang di Indomaret ada, mungkin kan mungkin di Alfa tersebut mungkin yang punya owner kan kalau mereka franchise juga kan nggak. Alfamart Indomaret tahu nggak gimana kepemilikannya? Kalau Indomaret Anda punya 449 juta itu hak royal apa royalti untuk belinya apa namanya beli apa namanya franchise-nya ya itu segitu tuh. Terus harus punya tanah dan bangunan seharga ya pokoknya bangunan speknya juga hampir miliaran gitu kan lah seperti itu. Jadi memang kadang memang ada beberapa yang pemilikannya udah buah nggak usah di sini karena mungkin di Majalengka banyak buah kan, jadi nggak dibutuhin kayak mangga dan sebagainya gitu atau mungkin pisang gitu kan. Jadi kayaknya kita lebih fokusin ke barang-barang. Tapi kalau yang harusnya kalau emang ada kan semua ada kan. Bahkan kalau yang ini kan ada tempat ngopi, ada yang nggak ngopi juga kan. Saya di Indomaret ini aja mah di Alfamart di Montoya itu ada yang ngopi, Alfamartnya Indomaretnya nggak ada tempat ngopi gitu kan. Memang dikasih tempat ngopi masing-masing saya. Step manajemen lah, maksudnya gini, Indomaret Alfamart juga sama, tapi tergantung ownernya sih. Kan saya juga punya apa tim dulu ya. Sekarang punya apa namanya Indomaret juga seperti itu. Jadi tergantung mau lebarnya berapa, juga tergantung pemilikan tanahnya berapa, minimal kan sudah ada. Terus parkiran lebar dan sebagainya kan standarnya ada juga tergantung sih, terus fasilitasnya apa kan tergantung mereka kan. Kalau semakin lengkap
ada kopinya, tempat nongkrongnya, tempat kasih rokok ya, smoking area dikasih gitu kan, terus dibikin apanya bisa ngopi sendiri, bahkan juga ada kafenya tuh yang di depannya IAIN tuh, itu ada kafe ya, ada kafe juga, jadi nggak semua juga kan. Kalau misalnya kayak Mas Rati tadi bilang, kamu nggak ada kafenya karena di gua di kota, ya nggak juga, di kota juga kafe nggak semua sih, jadi gitu saya kebetulan aja sih gitu kan. Oke teman-teman, kalau Mas Anjar tadi keren sih Mas, bener apa tadi lebih apa namanya, kalau tadi kan si Mas El bilang biar milih ya, kalau dirimu apa namanya biar ada alternatif gitu loh, jadi kan apa namanya nggak monoton itu aja dan kalau males ngantri seperti itu. Ada yang lain nggak teman-teman? Risknya tadi ada yang juga memang biar siapa yang terbaik kata Mas Sur ya, itu nanti yang paling rame. Terus kalau Mas bilang lebih apa ya silakan customer bisa berhak memilih karena ada Alfamart itu apa namanya males sih kalau misalnya terlalu penuh di sana dan orang-orang harus ngantri lama ya, alternatifnya mungkin Indomaret rame, Alfamart lah gitu, harga juga nggak jauh-jauh beda kan, mungkin akan efisiensi waktu dan sebagainya gitu kan. Ada lagi nggak tambahin teman-teman? Keren banget nih hari ini, banyak yang jawab. Ditulis Mbak Susi ya. Jangan lupa nih cowok-cowok semua nih. Cewek-ceweknya mana nih? Pertanyaan dari cewek yang jawab cowok semua nih. Ada dari cewek yang mau bantuin? Itu teman-teman ya, langsung aja mungkin gini. Sebenarnya Alfamart, Indomaret dulu tuh pertama kan Indomaret ya. Terus informasi yang pernah saya dapetin bahwa sebenarnya tuh GM-nya Indomaret itu keluar untuk bikin Alfamart sih gitu kan. Ya, itu jadi sebenarnya mereka udah tahu lah desain bisnisnya seperti apa, terus gimana mereka apa pembelian produk-produk dari supplier udah tahu semua, harga jual berapa, jadi harganya nggak jauh beda sih, mirip-mirip lah, beda-beda tipis. Pokoknya kalau sekarang ini mahal, di sana direndahin kayak gitulah, hampir mirip-mirip teman-teman, cek harganya, karena mereka sudah punya manajemen yang ini kan, hampir yang sama, orang dulunya orang yang sama gitu kan, seperti itu. Jadi mereka duplikasi lah, dulu dia bekerja di Indomaret, sekarang duplikasi untuk miliknya dia sendiri kan, seperti itu ya. Dan ini adalah musuh juga komputer berteman lah. Terus kenapa tadi pertanyaan kenapa berdekatan, kenapa nggak survei? Yang jelas saat mereka lihat Indomaret rame, Alfamart akan memasang di situ. Biasanya kalau ada ruko-ruko dibuka tuh, sebelahnya ruko nganggur pasti dipakai Alfamart, karena kalau tapi syaratnya tempatnya rame. Tapi kalau tempatnya sepi, boro-boro teman-teman nggak bakal naruh di situ. Jadi dia udah survei juga nih. Indomaretnya rame banget, di mana tuh? Dikejar sama Alfamart, cok lihatin. Misalkan Mas Radit ya di Majalengka, ada nggak sih Indomaret atau Alfamart tertentu tuh memang dominasinya luar biasa dan ramai banget. Dan nanti pasti muncul nanti Indomaret, pasti akan muncul di situ. Entah seberangan, entah berdekatan, biasanya menempel persis malah. Ya mereka juga survei, lihat, mereka juga menganalisa. Emang lembaga survei itu dia duduk ujung-ujung terus nulisin gitu, enggak, dia sambil santai duduk, dia ada mau mata-matai dan itu dibayar mahal. Ya itu kan kalau mau lebaran dulu kan berapa banyak sih pemudik naik motor, naik mobil, mereka ada tuh yang ngeklekin tuh mobil. Mungkin pencet kalau mobil bis berapa, mobil roda 4 sedan, SUV, MPV jenisnya ada tuh. Berapa banyak per menitnya, berapa banyak total jumlahnya gitu, Mas. Ya, mereka ada surveinya sih. Jadi mereka nggak abal-abal lah, mereka memang profesional dan hasilnya memang luar biasa kan seperti itu. Nah, kalau teman-teman memang maju sebenarnya sih lebih pakai lembaga survei sih, kalau mau survei apa aja lah, kalau mau kan bayar cuman mahal kan. Tapi kalau pengusaha besar nggak ada masalah. Gua punya survei dulu bro, apa namanya, saya minta datanya seperti desainnya seperti ini. Kira-kira kalau bisnis retail itu di tempat ini bagus apa enggak? Jadi dulu kita lihat dulu trafficnya, berapa banyak orang yang masuk Indomaret. Terus berapa banyak kendaraan yang lalu lalang di sini, ya kan, arah pulang seperti apa gitu kan. Seperti itu sih. Iya tuh Mbak Intan udah banyak dibantu sama teman-teman sih. Gimana Mbak Intan? Oh iya baik Pak, makasih. Nah, ada pertanyaan lain nggak teman-teman? Ini keren banget ya riset seperti ada risetnya Mbak. Jadi nggak cuman. Pak, izin bertanya Pak. Mas Ryan, gimana Mas Ryan? Ini pengen nanya Pak, kalau misalkan kita pengen tahu apa namanya lawan perusahaan kita tuh buat ngambil datanya itu ada kode etiknya nggak sih Pak? Kayak misal pas kita riset perusahaan lain tuh Pak, apa aja sih yang nggak boleh ditanyain tuh, apa aja yang nggak boleh di ini Pak, biar nanti perusahaan kita itu nggak dituntut sama perusahaan lain gitu Pak. Nah ini kan kena penalti atau gimana Pak? Itu gimana Pak? Oke, kata Mas Rian Abdurrahman ya, gimana sih code of conduct atau kode etik dalam praktek kayak di formal versionnya ada kode etik ya?
gimana kita biar dapat data valid dari suatu perusahaan kompetitor kita, tapi kita tidak menyalahi aturan. Apakah apa namanya? Biar kita juga surveinya tidak legal ya, ada izinnya resmi dan tidak menyalahi aturan lah. Apakah gimana caranya untuk bisa kita survei tapi bagus hasilnya, tapi tanpa menyalahi kode etik? Ada yang bisa bantuin nggak teman-teman? Dapat ikannya tapi tanpa keruh gitu kan? Ada yang bisa bantuin? Terus kita mau survei Indomaret sebelah kita nih, survei Indomaret ini kan. Nah terus misalkan kita cari orang untuk mensurvei gitu kan, atau data-data perusahaan lah, perusahaan besar gitu kan. Teman-teman kali udah nyampe gini nggak, kepikiran nggak? Oke, kayaknya susah Mas Ryan ya, pertanyaan susah ya kayaknya sih, karena ini kan code of conduct ini. Data-data survei yang boleh dilakukan nih Mas, data survei loh ya. Kalau di farmasi nih, farmasi saya nggak bilang Indomaret yang saya punya nih. Jadi kalau saben hari, saben bulan, perusahaan kita tuh harus wajib menyetor jumlah penjualan ke namanya JB Farmasi, ke apa gabungan farmasi. Jadi datanya masuk ke pemerintah. Jadi nanti kan hubungan dengan pajak tuh Mas, dengan pajak pajak itu kan berarti penjualan perusahaan saya kayak GSK ya, itu muncul nanti produk saya itu muncul, produk saya itu muncul, maksudnya ada 100 produk. Nanti jumlah GSK itu penjualan per tahun ini tuh jumlahnya misalnya ada 1,5 triliun, itu muncul Mas, itu muncul. Nanti di sana juga akan di breakdown produk-produk apa aja, nanti itu semua tahu. Jadi semua tahu, nggak ada tutup-tutupi. Jadi pertumbuhan berapa mereka tahu. Makanya setiap kali quarter business review ke depan tuh kompetitor sudah mencapai segini itu ada data. Emang ya teknisnya masih berbayar sih ke pemerintah, dan mereka itu legal, boleh meminta data kan, cuma penjualan, bukan teknik strategi ya. Maksudnya yang dibolehkan itu kayak saya misalnya punya jualan instrumen. Terus saya punya toko bangunan di sini, mungkin outlet terbesar di Jawa Majakuning. Ya itu kan data diserap, nanti kan maksudnya di Cirebon tuh ternyata outletnya saya paling gede, nanti juga bisa tahu jumlahnya, tahu. Tapi strategi jualannya seperti apa nggak dikasih tahu lah, cuma jumlahnya berapa miliar di outlet Rahmadi gitu kan. Jadi dikasih tahu, mereka juga ada semua, mereka akan di-share, tapi jumlahnya tuh global gitu. Yang dengan hubungan mereka juga nanti ada apa namanya, ada ngasih tahu pertumbuhan bisnis di GSK naiknya sekian, mereka tahu produknya apa aja, mereka akan dimintakan, boleh dikasih, itu boleh karena kan transparansi ya. Loh, berarti kalau gitu nanti pertumbuhan perusahaan kita, berarti kalau kita tumbuh tinggi, mereka bisa mencuri, ya nggak juga kan, cuma jualannya saja strategi kan masing-masing. Oh bagus, nanti justru yang pertumbuhan tinggi itu kan, oh perusahaan ini bagus buat sebagai kita ngejar benchmarking, maksudnya membandingkan perusahaan saya Pfizer musuhnya gitu kan, produk yang sama dengan kompetitor yang sama, mereka jual sekian, dan kita agar tahu, oh ternyata kita masih kalah jauh nih, ya kita harus kejar itu. Bukan malah kita malu, enggak, tapi kita semangat. Perusahaan asing yang lain juga ya Pfizer merasa tidak juga dicurangi, enggak, tapi kan cuma jualan jumlah angka. Tapi kalau customer kan tidak dikasih tahu, jumlah customer enggak dikasih tahu jumlahnya customer, tapi jumlah penjualan pertumbuhan bisnis mereka dikasih tahu Mas Abdurrahman. Ya jadi gitu. Jadi itu sah-sah saja kan, ada hubungan dengan pajak ya. Terus jual beli itu kan harus pemerintah juga tahu. Nanti kalau jual belinya nggak tahu, terus bayar pajaknya berapa kan? Ya enggak? Selling itu atau sales itu akan di-share sih, negara juga tahu gitu Mas. Seperti itu. Jadi kayak GSK pertumbuhan berapa persen juga mereka tahu, total penjualan berapa gitu kan. Tahu gitu kan. Gimana Mas Ryan? Itu kan berarti masuknya ke perusahaan-perusahaan gede ya Pak, yang udah bisa ngejoin pajak Pak. Nah kalau misalnya di UMKM atau di pasar-pasar itu kan kita nggak bisa tahu Pak data dari pemerintah. Nah itu cara tahu kompetitor yang di bawah itu gimana Pak? Oh itu kalau misalkan UMKM ya, mikro, kecil dan menengah ya. Jadi kalau UMKM itu datanya agak susah Mas. Sebenarnya kan mereka tidak akan di-share ke ini ya, ke publish ya. Karena kalau yang perusahaan besar tadi kan mereka udah TBK tuh, penjualan Kalbe Farma 5 triliun nggak apa-apa, lu kok gede-gedein, kecilin aja sih biar nggak tahu kita. Ya nggak boleh kan, pemerintah pajak, terus mereka sahamnya naik Mas. Profitnya mereka, profitable-nya bagus kan, sahamnya berarti untung besar kan. Pertumbuhan 60% gitu atau 30% kan mereka untung pegang sahamnya. Jadi mereka ya transparansi. Itu kalau kayak sangat sulit buat UMKM. Kalau kita pengen sulit, paling gampang gini. Kalau UMKM kan gimana ya? Misal saya punya makanan keripik pisang gitu kan.
Terus mau survei ya agak susah kan, mereka sama-sama perusahaan kecil sih, jadi nggak bisa buat patokan sebenarnya mah. Paling kalau mau ya dia ada listing di sana, dia sudah masuk di Daud, dia masuk di Pangestu, dia masuk di Baridi gitu kan, udah masuk di Batik Trusmi, udah masuk di mana, paling toko oleh-oleh, paling mau nggak mau manual sih, mereka cuman ya nggak bisa juga nanya ini udah jualan berapa, paling survei doang, oh udah ada di sini, jumlahnya juga nggak tahu kan. Kalau misalnya bagian pembeliannya ini jumlahnya berapa sih, misalnya Mas Anjar sebagai purchasing ordernya, Mas Anjar kalau di Asia kan, dia seolah-olah di Asia nih penjualan produk ini berapa banyak sih, juga nggak bakal cerita kan. Kalau kita nggak deket-deket lah, agak susah sih sebenarnya Mas. Tapi kalau mau ya survei manual Mas Ryan. Nah, mungkin ada yang lain mau nambahin? Yang lain? Saya mau nambahin Pak. Nah. Kalau menurut saya Sian, kalau misalkan di UMKM itu nggak akan ngasih tahu rahasia pas apa ini dapurnya gitu loh. Jadi Mas Rian itu harus misalkan bersaing di bidang makanan ya Mas Rian harus lebih peka, misalkan mungkin ini fasilitasnya lebih dari yang lain ataupun harganya lebih murah ataupun promo-promo lebih menarik. Nah, jadi Mas Rian lebih peka aja. Dari situ sih menurut saya mah kalau yang UMKM. Kalau masalah dapurnya sih nggak akan dikasih tahu sih, soalnya rahasia kan. Oke sih ya, thank you. Kalau itu Pak Resto ya, kalau Resto ya memang harus dikunjungi kan, apakah mereka punya store ya, atau apa, kalau misalnya punya, misalnya mereka kayak misalkan butik gitu, store-nya berapa atmosfernya, ada AC, parkiran enak, ruangannya bagus, itu ada musiknya, ada mereka juga pelayan seperti apa. Kalau di restoran atau di rumah makan bisa dilihatin mereka ada promo apa Mas Anjar tadi kan. Terus juga mereka tuh ada misalnya ada live musiknya, atau mereka juga ada memang harga tertentu yang mereka turunkan, mungkin untuk malam itu mungkin makanan tertentu diturunin, mungkin minumannya seperti apa kan, mungkin ada varian kan seperti itu. Jadi lebih ke survei mandiri sih, maksudnya kalau mau nggak mau sih harus memang jangan di rumah, tapi mereka turun, oh saingan saya di sini, datang aja makan. Kalau enggak nyuruh orang lain untuk makan di situ, coba resep tertentu dia kok rame, apa sih yang paling rame, tanya aja paling enak apa di sini nggak gitu kan gitu. Misalnya kayak Mas Anjar, Pak Ramadi kan punya restoran Ramadi, misalnya di sini ada ikan bakar tuh, ikan bakar dan lain-lain lah, ada semua macam. Ditanya, Mas ini restoran ini kok yang paling kok banyak pengunjung nih, paling rame apa sih gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol kan, oh menu yang paling digemari, oh berarti rame ya ini ikan bakar apa misalnya gitu kan lah. Terus oh itu lah. Terus ngomong-ngomong ini berapa banyak kalau misalkan pas malam minggu rame kayak gini yang pesan ini, ya banyak sih, sampai berapa ratus ekor lah itu udah. Oh banyak, oh berarti kan gede juga nih kan pas hari Minggu weekend gitu, tahu-tahu oh kita jualan ikan bakarnya kesan nggak banyak ini, apalagi lokasi nggak jauh-jauh. Mau nggak mau sih survei mandiri ya, maksudnya nggak perlu berbayar, tapi biasanya lewat orang sih.